Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi strategi anak perusahaan dan persepsi manajer tentang jarak ke pasar luar negeri. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan dulu saya sebagai moderator. Nama saya Nadila Putri dengan akhiran NIM 139. Dan materi kali ini akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama oleh Mbak Asna dengan akhiran NIM 138, dan yang kedua dengan saya sendiri Nadila dengan akhiran NIM 139, selanjutnya dengan Krisma 140, selanjutnya Rahma dengan akhiran NIM 141, selanjutnya dibacakan oleh Mbak Fitri dengan akhiran NIM 142, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Yujun dengan akhiran NIM 145. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asna terlebih dahulu. Tujuan-tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji bagaimana manajer kantor pusat memandang suatu budaya, administratif, geografis, dan ekonomi, jarak antara negara, dan pengaruhnya terhadap strategi anak perusahaan internasional. Yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini menerapkan teori biaya transaksi dan perilaku serta menyajikan pendekatan metodologi eksploratif dan kuantitatif melalui 6 wawancara mendalam semi terstruktur untuk mengevaluasi persepsi manajer terhadap jarak antar negara. Selanjutnya, implikasi penelitian. Keterbatasan tersebut terkait dengan negara asal dan cara masuk investasi asing langsung. Selanjutnya, implikasi praktis. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para manajer untuk mewaspadai pengaruh lebih dari satu dimensi jarak antara negara untuk meningkatkan pengambilan keputusan, strategi adaptasi, standarisasi untuk anak perusahaan asing. Lebih jauhnya lagi, penelitian ini menekankan bahwa persepsi manajer dapat mengarah pada kesimpulan bahwa kedekatan dan pengetahuan tentang pasar luar negeri tidak membuat bisnis internasional menjadi lebih mudah. Selanjutnya, orisinalitas nilai atau penelitian empiris ini tidak hanya menguji teori biaya transaksi dan teori perilaku terhadap keputusan manajer untuk berinvestasi di luar negeri, tetapi juga mendorong perubahan organisasi untuk mencapai strategi yang sesuai untuk perusahaan internasional. Latar belakangnya, ketika perusahaan berinvestasi di luar negeri, mereka terlibat dalam manajerial, di mana resiko, peluang, dan komitmen harus dievaluasi. Pendekatan perilaku mengasumsikan bahwa keputusan manajer didasarkan pada pengetahuan mereka tentang pasar luar negeri dan persepsi, terutama jika digabungkan dengan konstruk jarak psikis. Selanjutnya, saya akan membahas variabel karena penilaiannya terhadap evaluasi trade-off antara integrasi global dan daya tanggap lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pasar persepsi manajer tentang jarak psikis antara negara asing dan negara asal mempengaruhi strategi anak perusahaan. Studi ini berkontribusi pada penelitian IB dengan menguji secara empiris melalui 6 studi kasus pengaruh kerangka jarak psikis Church terhadap persepsi manajer tentang jarak antara negara asal atau tuan rumah, serta implikasinya terhadap strategi anak perusahaan. Dari sudut pandang manajerial, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para manajer untuk mewaspadai pengaruh lebih dari satu dimensi jarak antara negara agar lebih baik dalam mengambil keputusan mengenai adaptasi standarisasi di pasar luar negeri. Temuan ini memvalidasi data persepsi mengenai jarak psikis, yaitu kerangka Church, untuk merespon permintaan pasar dengan lebih baik. Penyempurnaan jarak ini membawa pengetahuan penting bagi para pengambil keputusan di pasar internasional. Untuk menganalisis bagaimana persepsi manajer terhadap kerangka jarak Church mempengaruhi strategi anak perusahaan, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, penelitian kualitatif secara substansial memberikan kontribusi terhadap pembangunan teoritis tentang berfungsinya perusahaan internasional. Metode kualitatif memiliki peran penting dalam menafsirkan dan memahami pluralitas konteks, yaitu kelembagaan, budaya, dan organisasi, dan hubungan antara konteks tersebut dan perusahaan yang membangun hubungan bisnis melalui batas negara. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mas Krisma. Memaparkan materi tentang tinjauan literatur atau proses internasionalisasi dan jarak ke pasar luar negeri. Nah, di sini
Buckley dan Casson pernah melakukan sebuah penelitian pada tahun 1976 sampai 1982 bahwasanya konsep kewajiban atas asing membuat perusahaan mendatang dirugikan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal karena risiko nilai tukar mata uang asing dan ketidaktahuan dengan kondisi bisnis di pasar luar negeri. Untuk mengatasi tanggung jawab mereka atas asing dan agar berhasil bersaing dengan perusahaan lokal, perusahaan internasional harus memberikan keunggulan spesifik perusahaan tertentu kepada anak perusahaan mereka di luar negeri seperti pengetahuan, merek dagang, atau keterampilan manajemen. Ada teori juga yang dimana teori perilaku memahami internasionalisasi perusahaan sebagai sebuah proses. Landasan didasarkan pada perolehan pengetahuan dari waktu ke waktu, mulai dari cara dengan komitmen rendah ekspor hingga komitmen tingkat tinggi pembentukan anak perusahaan seperti mengakses informasi tentang negara lain. Dawn dan Karunartan pernah melakukan penelitian pada tahun 2006 yang dimana ia menyatakan bahwa penelitiannya ini menyelidiki strategi anak perusahaan yang bergantung pada bagaimana manajer memahami jarak antar negara menggunakan kerangka multidimensi. Jarak budaya mengacu pada atribusi suatu masyarakat yang terutama ditopeng oleh interaksi antar manusia dan bukan oleh negara. Contohnya seperti dampak perbedaan bahasa, etnis, agama, dan norma sosial. Jarak administratif mengacu pada undang-undang, kebijakan, dan lembaga yang biasanya muncul dari proses politik dan ketetapan atau diperkuat oleh pemerintah. Contohnya seperti hubungan internasional antar negara dan dalam pembentukan perjanjian dan organisasi internasional, serta atribut politik atau administratif seperti ikatan kolonial. Jarak geografis mencerminkan jarak fisik, perbedaan zona waktu, dan perbedaan iklim, topografi, aksesibilitas, dan infrastruktur komunikasi. Dampak paling langsung dari perjalanan jarak jauh adalah meningkatkannya biaya transportasi fisik. Jarak ekonomi mengevaluasi kegiatan ekonomi antar negara dan dipengetahui oleh ukuran negara yang meningkatkan jumlah absolut perdagangan dan mengurangi presentasi produk domestik bruto. Strategi anak perusahaan dan perspektif manajer tentang jarak antar negara. Untuk mengatasi kewajiban asing, perusahaan kantor pusat memilih strategi yang tampaknya paling tepat untuk anak perusahaannya di negara tertentu. Strategi interaksi global tampaknya lebih sesuai dengan motivasi pencerminan pasar untuk berinvestasi di luar negeri guna mencapai skala ekonomi dan campuran ekonomi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian studi kasus. Pemilihan metodologi dalam melakukan studi kasus kualitatif untuk penelitian ini karena diarahkan pada tahapan eksplorasi, klarifikasi, dan pengembangan proposisi dari proses konstruksi pengetahuan. Sampel ini terdiri dari 6 perusahaan yang memiliki investasi di luar negeri dan bentuk anak perusahaan. Perusahaan terpilih yang beroperasi di industri tradisional memiliki posisi kepemimpinan di pasar dalam negeri dan pengakuan internasional yang tinggi di pasar luar negeri tempat mereka beroperasi. Jarak ekonomi dirasakan dengan membandingkan anak perusahaan yang berlokasi di negara berkembang dan negara maju. Kita harus memperhatikan keunggulan spesifik perusahaan karena mereka merupakan pendorong penting keberhasilan di pasar internasional dan mengomunikasikan posisi mereka di pasar. Kemudian, selanjutnya, prosedur analisis data. Dengan menggunakan desain kasus ganda, penelitian ini menganalisis data dalam 2 tahap. Tahap pertama didasarkan pada studi masing-masing kasus atau analisis dalam kasus yang menghasilkan laporan yang komprehensif dan final. Untuk selanjutnya ada jarak budaya antar negara. Itu dapat menentukan adaptasi budaya organisasi di anak perusahaan asing.
Di dalamnya ini menggambarkan bagaimana jarak dan berbagai aspek dapat mempengaruhi keputusan beradaptasi perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Jadi perbedaan konteks di dalam tersebut itu dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka untuk mencapai keberhasilan dalam pasar internasional yang beragam. Dan di dalamnya jarak ini membahas tentang berbagai aspek ya, seperti jarak budaya, administratif, geografis, ekonomi, dan di mana konteks perusahaan ini beroperasi di luar negeri. Seperti yang pertama ada jarak budaya. Jadi perbedaan budaya di setiap negara itu berbeda-beda dan itu mempengaruhi adaptasi budaya organisasi di anak perusahaan asing. Untuk perubahan dalam budaya organisasi ini diperlukan tergantung pada negara investasi anak perusahaannya. Untuk selanjutnya ada jarak administratif, di mana praktik administratif dan hukum di negara tuan rumah ini mempengaruhi alokasi sumber daya dan praktik bisnis suatu perusahaan tersebut ya. Jadi hambatan administratif seperti permasalahan legislatif, kontak kerja itu dapat muncul karena perbedaan sistem pemerintahan nasional. Untuk selanjutnya ada jarak geografis, di mana masalah geografis seperti fisik, strategi bisnis, pengadaan sumber daya, logistik perusahaan itu juga mempengaruhi. Dari biaya transportasi dan stok yang berbeda akan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan bisnis di negara-negara terkecil. Untuk yang selanjutnya ada jarak ekonomi, di mana perbedaan ekonomi di antara negara-negara ini mempengaruhi strategi bisnis suatu perusahaan ya. Jadi termasuk pengembangan produk, harga, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi manajer perusahaan ini harus mampu memutuskan apakah akan menggunakan bauran pemasaran yang berstandar atau menyesuaikan dengan pasar lokal yang berbeda. Karena kita tahu bahwa namanya pasar internasional itu harus disesuaikan ya. Jadi manajer itu harus bisa menyesuaikan seperti pasar internasional. Selanjutnya ada pengujian teori, pengembangan teori, dan perubahan organisasi. Teori biaya transaksi mendukung bahwa untuk mengatasi tanggung jawab mereka terhadap asing dan mereka berhasil bersaing dengan perusahaan lokal, perusahaan internasional ini harus memberikan keunggulan yang spesifik terhadap anak perusahaan mereka di luar negeri. Perusahaan pendatang pada awalnya akan melakukan penanaman modal asing di pasar luar negeri dengan jarak fisik yang lebih rendah dan pada akhirnya memasuki pasar luar negeri dengan jarak fisik yang lebih besar lagi. Perkembangan teori dan perubahan organisasi. Perusahaan memberikan otonomi manajerial yang tinggi kepada anak perusahaan ketika modus masuknya adalah FDI melalui akuisisi. Meskipun terdapat pertukaran informasi dan pengetahuan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Otonomi anak perusahaan dapat diartikan sebagai hak yang diberikan oleh perusahaan induk dalam mengambil keputusan. Jadi dalam menghadapi permasalahan anak perusahaan mengatasi kewajiban asing ini, manajer telah menerapkan strategi yang berbeda-beda. Seperti mereka ini sudah menerapkan strategi global dengan menawarkan produk mereka sampai dengan melibatkan daya tanggap terhadap pasar lokal sejauh mereka menyesuaikan produk mereka dengan karakteristik pasar yang unik. Nah, secara singkat, di sini tuh masih banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang tidak memiliki peluang atau kesempatan mereka untuk menginvestasikan usaha mereka ke beberapa negara. Dan hal ini tuh dikarenakan ada dua penyebab keterbatasan, yaitu yang pertama itu ada keterbatasan atau sedikitnya jumlah negara yang bisa mereka masuki untuk berinvestasi usaha mereka, dan harapan mereka ini ingin memperbanyak lagi negara-negara di luar sana yang membuka peluang bagi usaha yang ingin menginvestasikan ke negara tersebut. Dan keterbatasan yang kedua ini menyangkut negara asal dan cara masuknya FDI dan keinginan perusahaan-perusahaan lain itu menginginkan keadilan bagi seluruh perusahaan di luar sana yang menginginkan investasi dan industri. Hasil dari pembahasan kita di atas itu bisa kita garis bawahi bahwasanya multiple distance ini punya pengaruh terhadap strategi anak perusahaan asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.